Kegagalan apa nih? Menikahan? Pernikahannya pernah lah. Sering banget kalau kegagalan tuh sering banget. Bersabar. Pernah gagal? Gagal dalam hal apa dulu ya mas? Pernah sih gagal. Malah ngerasain hidup ini gagal. Gagal. Pernah. Alhamdulillah banyak gagalnya daripada banyak gagalnya sih. Berhasilnya juga banyak. Apa ya? Hampir nggak pernah sih. Belum pernah dan jangan pernah. Pastilah pernah gagal. Gak ada yang gak pernah gagal. Saya yakin seluruh dunia ini orang pasti pernah mempunyai kegagalan. Apa ya? Ya banyak pasti. Nggak ada orang tuh jalan. Yes. Semua planning sesuai rencana itu nggak ada. Nggak ada manusia pasti gagal. Hampir nggak pernah sih. Belum pernah dan jangan pernah. Gagal pasti pernah. Pernah sih gagal dalam bidang usaha sama orang tua. Cuma ya namanya berusaha pasti ada lah. Namanya awal kan pasti ada namanya kegagalan. Nggak mungkin semulus yang kita pikirkan kan. Kegagalan itu bagian dari apa namanya? Apa sih untuk Jangan dikasih krik-krik ya. Kegagalan itu awal untuk keberhasilan gitu. Kayak apa ya? Itu namanya kegagalan itu seperti. Jadi kalau untuk menyikapi kegagalan sendiri yaitu seperti yang saya bilang tadi ya, karena prinsip hidup saya ya udah ini semua sudah ada yang atur gitu. Jadi apapun itu saya harus menghadapinya, harus mencari solusi terbaiknya, bagaimana caranya bisa bangkit atau bisa move on dari hal ini seperti itu. Awalnya pernah depresi ya. Pernah sampai di titik bahwa kenapa kok bisa terjadi gitu kan. Itu salah satu hal yang dibenci itu kegagalan tadi. Kok bisa ini terjadi? Lalu dengan bertambahnya usia, tambahnya pengalaman, otomatis kita semakin dewasa menyikapi itu kan. Jadi pada saat gagal, kita bisa evaluasi apa yang salah. Bisa jadi pembelajaran. Belajar bang. Jadi belajar. Jadi semisal saya pernah kalau dibilang diakalin semacam sama karyawan bawahan, itu pernah. Karena pernah sekolah gagal, SMP, SMA, sampai kuliah. Dan ketiganya tuh gagal. Lebih dalam lagi, kita cari ilmu, kita pelan-pelan berusaha lebih baik lagi, kita mendekatkan diri sama Allah lebih khusyuk lagi kayak gitu mas. Kita menyikapinya mungkin kita belajar dari kegagalan tersebut. Cara nyikapinya mungkin butuh waktu buat sendiri, muhasabah diri dan introspeksi diri sih lebih penting, dan berusaha buat nggak ngelakuin kesalahan yang sama, kegagalan yang sama. Karena yang anak alamin sih fatal banget sih kegagalannya. Jadikan pelajaran dan jangan putus asa untuk mencoba lebih baru. Salah satunya direnungi, diretapi, dan dipikirkan. Pasti pernah gagal. Kalau nyikapinnya, iya usaha aja terus sih. Usaha, perbaiki. Kalau seandainya misalkan kita gagal di suatu bidang, kita perbaiki, tapi tetap juga ndak bisa, ya pindah ke bidang yang lain. Tetap berusaha yang penting sih. Itu aja yang penting. Ya kegagalan itu kita sikapi dengan lapang dada ya pastinya. Ya kita harus sabar. Ya nggak semua. Kita ini nggak harus selalu berhasil. Dengan kegagalan itu mungkin kita bisa ya kan bisa naik lah, bisa naik level ya kan. Kalau kita langsung dikasih berhasil tuh gimana ya?
Ya nggak tahu juga sih, nggak pernah ngerasain ya. Ya mungkin ada rasa-rasa lah, mungkin bisa sombong mungkin ya kan, karena langsung berhasil. Dengan adanya kegagalan kita mungkin mengikis tuh rasa-rasa kesombongan tuh mungkin ya. Mungkin seperti itu. Jadi kita bisa lebih rendah hati, rendah diri lah. Rendah hati lah ya, rendah hati. Dan kita cuma gagal, bukan meninggal. Jadi bisa bangkit lagi, ya kan? Ya jangan sedih lah. Setuju bang. Ya jadi apa namanya pembelajaran. Jadi apa namanya, jangan misal sudah tuh di situ gagal tuh, bagaimana nanti kedepannya kita nggak gagal. Jadi kita lihat dari belakang, oh aku gagalnya di sini nih. Kegagalan itu ya guru untuk apa? Untuk supaya kita bisa berhasil. Ya bisa melakukan sesuatu, ini gagal, oh gagalnya di sini, berarti kita ini artinya kita nggak mau gagal lagi di sini gitu loh ya kan. Yang pertama sabar, karena semua itu akan terjadi jika Allah kehendaki. Kalau misalkan memang belum waktunya, kita misalkan ingin sesuatu belum waktunya, ya berarti Allah belum kasih. Allah nanti akan kasih insya Allah kalau sudah waktunya. Jadi sabar, dinikmatin prosesnya. Setiap proses Allah akan nilai, mudah-mudahan jadi pahala di situ. Kegagalan itu diinovasi supaya berbalik menjadi keberhasilan gitu. Maksudnya kadang kan kita masak nih, contohnya masak, kita gagal masak ini, ternyata kok jadinya kayak gini. Dan tinggal diinovasi sedikit mungkin jadi menu baru ini. Dan jadi gagal jadi ini, jadi yang ini. Nah ini berhasil kan gitu. Cuman ternyata kegagalan itu tuh sebenarnya dari kita sendiri bang. Kegagalan dari kita sendiri, keteledoran kita sendiri. Nah gimana caranya supaya kita untuk memperbaiki itu. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau kegagalan itu sebenarnya semua manusia pasti pernah gagal. Semua manusia pasti pernah gagal. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu loh. Pasti akan gagal. Tapi gimana caranya supaya kita bisa jangan sampai kejatuh ke lubang yang sama. Gitu loh. Jadi intinya kegagalan itu asalnya dari diri kita pribadi sendiri. Dari keteledoran, dari kecerobohan kita. Terus terang tuh apa ya? Saya menyikapinya itu sebenarnya kalau sakit hati ya. Cuman kita kita perantau kan bang. Jadi kalau mereka kan dulu tuh sudah menikah dulu ya 2 tahun yang lalu. Cuman saya sudah punya calon di sini kan. Nah calon ini saya bawa ke Makassar. Pada saat di Makassar ternyata orang tua nggak setuju. Iya. Karena kan saya niatnya sudah baik sebenarnya kan. Cuma saya bawa ke Makassar orang tua nggak setuju semua. Keluarga nggak setuju. Jadi pada saat saya pulang dari Makassar ke Balikpapan, saya sampai di bandara, orang tua nelpon ibu. Sudah saya kayaknya nggak cocok. Saya lihat kamu dengan dia. Kayaknya ada sesuatu yang ganjal saya lihat dari dia. Tapi kan namanya mungkin dari orang tua kan bang, kalau nilai kan mungkin lebih anu kan. Tapi saya sudah berusaha jelasin dia, cuman dari orang tua keluarga semua nggak ada yang setuju. Jadi ya pelan-pelan saya akhir itu. Kenapa sih kita bisa gagal? Satu kasus ya, aku kemarin sempat gagal, kan jadi atlet sempat gagal masuk ke kejuaraan yang mungkin sebagian atlet itu mendambakan lah. Menyikapi gagalan tersebut, saya ngambil pengalaman dari kegagalan tersebut. Jadi saya ulangin, namanya dalam hidup kita pasti pernah gagal, pasti pernah salah, tapi gimana caranya kita menyikapi kegagalan itu, mengambil kesimpulan dari situ agar tidak terulang kedua kalinya. Ya menyikapinya jangan sampai terulang lagi lah. Kalau saya pribadi sih ya gitu. Sudah pernah gagal, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Kalau gagal dalam percintaan hampir nggak pernah sih. Malah saya yang menggagalkan. Itu parah sih. Gue gagalnya gara apa gitu. Terus kedepannya kalau gagal, dari kegagalan itu harus berbuat apa supaya tidak menjadi gagal lagi seperti yang kemarin. Sabar.
karena kedepannya pasti kalau sudah waktunya kita akan berhasil. Menyikapi kegagalan, ya pertama-tama ya diterima aja dulu, diterima bahwa itu udah takdir dari Allah. Setelah itu ya diperbaiki, seandainya ada kesalahan-kesalahan dari kegagalan itu, ya kita ke depannya jangan sampai kita ulangi. Dan juga nggak usah terlalu disesalkan kalau sudah terjadi. Tapi itu lagi ya, karena dulu kita nggak ngerti tujuan kita itu tuh hidup untuk apa. Jadi kayak ada rasa penyesalan, kenapa harusnya aku kalau sekolah aku bisa begini dan begini, mungkin aku bisa jadi ini. Yang kekhawatiran kemarin. Tapi setelah anak mengerti, ya sudah, nggak usah dipusingin apa kegagalan itu, tinggal memperbaiki aja di masa depan. Allah sudah memberikan takdir ya. Ketika kita gagal mungkin ya itu ada lagi yang lebih baik dari kegagalan itu. Ya, contohnya mungkin yang ada orang yang mau menikah, dia gagal nazar pertama, ternyata Allah memberikan yang terbaik di yang kedua. Sok kuat aja gitu kayak ya gimana sih kalau kondisinya kita berekspektasi tinggi terus kenyataannya nggak sesuai, jadi ya bisa dibilang sedih juga iya, bisa dibilang mau marah iya juga kayak, tapi balik lagi ternyata ya memang apa yang kita pengenkan, apa yang kita inginkan itu memang kalau nggak sesuai, Allah ada maksud kok di situ pastinya. Dan memang ya benar sampai sekarang ya, oh ternyata emang ini jawabannya. Ya mungkin jawabannya nggak sekarang tapi nanti pasti, aku yakin itu. Ya sabar aja. Ya sudah, itu memang jalannya sabar. Alhamdulillah kalau Ana ngingat pengalaman Ana tuh, Ana sebenarnya gagal itu tergantung kita sih ya. Apakah kita terlalu tinggi mentargetkan sesuatu, ya kan? Kita punya target segini. Kalau kita punya ambisi untuk berhasil, nah itu kegagalannya kecil kita anggap besar. Tapi kalau kita ya sudah kerjakan aja, kita punya kita pengen begini, ya udah jalanin aja dulu gitu kan prosesnya. Gagal nggak gagal, jadi kita nggak bisa ketika itu nggak berhasil kita nggak nganggap gagal. Ya sudah, kita sudah bersemampunya ya kan. Nah, kalau orang yang punya ambisi, nah itu pasti menganggap gagal langsung down. Ya biasa itu. Saya itu prinsipnya memiliki prinsip atau komitmen ketika berumah tangga tidak mau berjauhan gitu, kayak merantau sampai lama. Itu sebenarnya bukan prinsip saya, tapi qadarullah karena ekonomi saya harus merantau, dan itu saya komitmen maksimal sekali 1 tahun. Tapi qadarullah karena corona sehingga membuat saya harus 2 tahun baru bisa pulang. Nah imbas dari tersebut saya mendapatkan musibah gitu. Rumah tangga saya retak. Tapi retaknya bukan karena problem mati rumah tangga seperti saya KDRT, saya nggak menafkahin, saya tipe orang yang pemarah atau itu bukan. Tapi ya boleh dibilang karena akidah sebuah ormas Islam tersebut. Gitu. Saya mengikuti ormas Islam, qadarullah di situ menganut paham takfiri, asabiyah, ta'assub, khawarij gitu. Dan saya keluar dari akidah tersebut. Nah karena saya 2 tahun tidak bersama istri dan anak-anak saya dan saya untuk hijrah tersebut ketahuan oleh pengurusnya organisasi, sehingga mereka ketika saya jauh dengan istri, mereka sudah mensusupi kalimat-kalimat atau doktrin-doktrin kepada istri saya. Sedangkan saya jauh. Saya menasehatin aja, kalau hanya terang-terangan bisa fatal karena memang paham tersebut sudah tertanam dari kecil. Kalau saya dalam dakwah kepada istri itu tidak secara langsung lewat HP, bisa-bisa saya diblokir ketika saya masih di Papua. Nah, dari kisah sedikit tersebut akhirnya istri terdoktrin. Umpama waktu itu saya dekat dengan istri, saya bisa lah mungkin istri itu mendengarkan dari dua arah, dari pengurusnya ada, dari saya juga ada, sehingga istri bisa menimbang mana yang benar. Tapi karena saya jauh, akhirnya yang masuk dari pengurusnya itu terus. Nah alhasil
terdoktrin dan qadarullah karena dia yang menganut faham takfir ya, menganggap kafir selain golongannya, dan saya hijrah dari golongan tersebut, saya dianggap kafir, dan istri menganggap saya sudah murtad karena doktrin dari pengurus dan dia minta cerai kepada saya. Itu qadarullah. Nah, apapun yang terjadi itu adalah pilihan Allah, dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya saat ini ketika menjumpai musibah saat ini, saya mungkin menangis, saya sedih, tapi saya yakin suatu saat saya akan berkata alhamdulillah kenapa musibah ini terjadi. Itu yang saya hikmah ya, itu yang saya tanamkan di diri saya. Ya dibuat tenang aja sih, sabar. Kemana arahnya gagal itu jangan kembali ke situ lagi. Menghargai sebuah usaha. Ada orang yang bilang usaha tidak mengkhianati hasil, tapi kan kita nggak bisa menentukan karena hasilnya dari Allah, kita cuma berusaha. Entah gagal atau sukses itu urusan Allah, urusan nanti kan, kita cuma bisa berusaha.